Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Nah, sekalian saya cintai dan saya banggakan, marilah sebelumnya kita buka terlebih dahulu dengan baca umum kitab, khususkan sebagaimana biasa kepada mu'alif atau musannif atau pengarang dari kitab ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, halaman yang ke-32, syurutur ruku'i. Syurutur ruku'i utawi pira-pira syaratnya ruku. Ini beberapa syarat ruku ya. Yang pertama adalah antanala rohatahu rukbataihi. Antanala yang tahu merkoleh, ini kalau bahasa Jawanya kan. Rohatahu ya memutar ataupun melingkar ataupun nekuk gitu ya. Rukbataihi ya, ing anggota lutut, dua lututnya orang atau seseorang, si wong gitu ya. Jadi seseorang itu ketika ruku yang pertama itu adalah di sini disebutkan syaratnya adalah memutar atau melingkar atau menekuk ya anggota tubuhnya orang itu sampai kepada dengkul ataupun lutut ya. Jadi misalnya seperti ini ya, melingkar masuk rohat tahu ini begini ini rohat tahunya artinya melingkar ya. Ini tangan melingkar itu, terus apa namanya lututnya, rukbataihi kedua lututnya. Yang kedua Allah yarfa'a a'lahu. Ya, ini seorang itu tidak diperkenankan untuk mengangkat a'lahu bagian atasnya atau ke atas itu. Wa yufidha azizahu, dan tidak boleh juga merendahkan pantatnya, pokoknya ya pantatnya ya. Wa yuqaddima sadrahu, dan juga tidak boleh mengedepankan dadanya. Jadi contohnya begini, ketika ruku Allah yarfa, untuk tidak mengangkat Allah bagian atasnya. Di rukunya itu misalnya gini, ini ya, mengangkat badannya tidak lurus ya, agak. Dan juga tidak tadi yufidofa merendahkan pantatnya. Begini nih, misalnya ini pantat direndahkan ya, ini buatan karena mungkin macam juga wayukat di masadrahu, dan mengedepankan menyorongkan dadanya. Misalnya ini kan ya, orang menyorongkan atau mengedepankan dadanya itu juga tidak diperkenankan ya. Iya, boleh. Ya, kena nomprok yang juga tidak boleh mengedepankan dada. Ikut dimasuk dulu. Pakai sodrohin dadanya orang. Dan itu surut ruku ya. Sekarang bawahnya surutur sujudi utawi piro-piro syaratnya sujud. Yang pertama iku ayyakuna ala sab'ati a'dha'in, yaitu sujud itu yakuna yang ta'ono apa sujud ono iku ala sab'ati a'dha'in ing atase itu 7 anggota. Jadi dia hendaknya
menggerakkan atau memperhatikannya 7 anggota, melibatkan 7 anggota. 7 anggota itu apa saja? Yang pertama adalah jidat, batuk ya, jidat. Yang kedua kedua tangan, berarti 3 ya. Yang ketiga kedua ini apa namanya, lutut, berarti berapa? 3 tangan, 5 ya. 5. Yang ke-6 dan 7 itu ini apa namanya, ujung jari kaki. Kalau saya perlihatkan begini, sab'at di a'dha'in, 7 anggota ya. Tidak, maaf ini ya, kelihatan ya. Sudah ini 7 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini. Itu maksudnya sab'at di a'dha'in, 7 anggota itu. Tubuh, 7 anggota tubuh ya. Kemudian yang kedua, antakunal jabhatu maksyufatan. Antakuna yang to ono opo al jabhatu, jidat atau batu itu ono iku maksyufatan, terbuka. Jadi jidat yang untuk sujud kita tidak boleh tertutup. Ya kalau peci ya rada di umpama laki-laki agak didengar kayak siti gini ya. Tidak boleh tertutup gini misalnya. Ini sehingga menutup jidat kita ketika sujud ya, jadi agak disingkapkan atau dibuka gitu. Mungkin juga yang perempuan ya, kudungnya ataupun rukuknya itu dibuka supaya nempel jidatnya itu maksyufatan, terbuka. Baik terbuka oleh barang yang menempel maupun mungkin oleh rambut kita. Boleh jadi kemungkinan ya untuk perempuan barangkali panjang rambutnya, atau laki-laki yang gondrong atau yang panjang rambut dirinya sehingga dia menutupi ke sini, ke jidat, sehingga dia ketika sujud tertutup. Itu di sini tidak diperkenankan, harus bersih atau terbuka, maksyufah. Yang ketiga, ala yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Ayla yasjuda yen to ora sujud sapa si wong ala syai'in ing atase suwiji-wiji, kepada sesuatu gitu, yataharraku yang bergerak, biharakatihi dengan geraknya dia, orang itu. Ya, contohnya mungkin kita sujud di atas apa ya, spring bed itu ya, misalnya, mohon maaf ya. Ketika kita sujud dia kan mendal-mendal itu apa namanya, bergerak gitu ya, dengan harokat atau geraknya kita. Itu tidak boleh gitu ya. Atau kita sujud kecuali yang memang ada ya, di laut misalnya, kita di perahu ataupun di kapal, itu memang geraknya itu oleh ombak ya, bukan karena kita, tapi oleh ombak ya. Atau di kendaraan misalnya. Tapi kalau ya di anci-anci ataupun yang tempat sujud kita, ketika kita gerak dia ikut gerak, itu tidak diperkenankan di sini. Syai'in yataharraku biharakatihi, ya gerak karena geraknya orang itu. Tadi mulainya di per itu ya, jaganya dikasih. Kemudian yang bawah itu nanti soal-soal yang akan dipertanyakan. Kam arkanus sholat, berapa rukun sholat, masyurutul niyah, apa syarat-syaratnya niat, masyurutul fatihah, apa syarat-syaratnya fatihah, masyurutul ruku, apa syaratnya ruku, masyurutul sujud, apa syarat-syaratnya sujud. Ini nanti daftar pertanyaan. Kemudian halaman berikutnya, halaman yang ke-33, sunanus sholati, beberapa sunahnya sholat ya. Sunan itu dari kata-kata sunnah itu jamak ya, beberapa sunahnya sholat.
Sunanus sholati qabla dukhuli fiha. Sunat-sunatnya sholat sebelum masuk fiha di dalam sholat, yaitu sebelum sholat dilakukan itu ya. Qabla dukhuli fiha. Yang pertama adalah al-adzanu, yaitu azan. Lis-sholawatil khamsi, untuk sholat yang 5 waktu. Itu sunat ya azan ini. Fis safari wal khadari, baik di dalam bepergian wal khadari maupun di dalam rumah. Ya, hadar itu kan kata-kata dari kata hadir ya. Hadir itu ada, maksudnya di rumah. Ba'da dukhulil waktu, sesudah masuknya waktu. Jadi sunnah azan untuk sholat yang 5 waktu ya sesudah masuknya waktu. Illa bis subhi, kecuali pada sholat subuh, kecuali dalam sholat subuh. Fa innahu, maka sesungguhnya di dalam sholat subuh itu azan itu ya, dalam sholat subuh azan yusannu, disunatkan lahu, bagi azan itu atau bagi azan itu sholat subuh ya, baru bagi sholat subuh. Oh, al-azani, ada 2 azan. Di sholat subuh itu ada 2 azan. Ahaduhuma, salah satunya adalah min nisfil laili, yaitu pada atau ketika dari setengah malam. Wasanihima, dan yang azan yang keduanya ba'da tulu'il fajri, yaitu sudah terbitnya fajar, artinya setelah masuk waktu subuh. Kemudian kalau mendengar misalnya jam 3, jam 2 gitu misalnya, ada azan, padahal waktu subuh itu jam 4 misalnya, jam 3 atau itu kok sudah ada azan, itu maksudnya azan yang pertama itu yaitu disunahkan di sini memang. Tapi itu bukan waktu subuhnya itu ya, bukan waktu subuhnya. Sebelum waktu subuh agak lama lah, 1 jam atau 2 jam, jam 2 ya, jam 3. Ya, itu kalau di Arab Saudi itu ada itu seperti itu, ada azan itu, azan sebelum subuh itu memandangkan azan. Tapi biasanya azannya itu lagune ataupun nadanya biasanya dengan azan yang sholat subuhnya, untuk membedakan atau memberikan isyarat untuk persiapan gitu ya. Ini kecuali pada waktu subuh, yaitu ada disunahkan 2 azan. Yaitu yang pertama adalah bismillah setengah malam, ya, lebih dari setengah malam sebetulnya ya. Kalau kita menyebut setengah malam itu mungkin jam 12 malam, tapi setelahnya itu ya, biasanya jam 2, jam 3 ya. Kemudian yang kedua adalah al-iqamah, mutasilatan bis sholat, muttasilatan bis sholat. Jadi iqamah atau qomat itu yang muttasilah itu nyambung ya, bis sholati dengan sholat. Itu qomat, itu juga sunnah ya. Yang nyambung qomat dengan sholat itu. Yang ketiga adalah as-siwak, membersihkan gigi ya, siwak. Wa huwa sunnatun, dia adalah merupakan sunnah ya, bi kulli waktin, dalam setiap waktu ya. Misalnya untuk mendapatkan sunnah itu, kalau kita sudah siwakan zuhur, kemudian mungkin kita belum batal gitu ya, sampai kepada masuk sholat asar, kita mau melaksanakan sholat asar, itu sunnahnya itu siwakan lagi gitu ketika masuk sholat asar. Cukup, tadi sudah waktu zuhur ya, tapi setiap waktu itu maksudnya pikuli waktu. Illa ba'da zawal, kecuali setelah tergelincir matahari, lishoimi, bagi orang yang puasa. Nah, itu makruh ya, tidak baik ya kalau siwakan atau sikakan itu sesudah tergelincir matahari bagi yang berpuasa. Kemudian yang keempat adalah ittikhadus sutratin liman imururi ahadin ya. Ittikhadus sutratin, membacanya dua kata itu ya. Ittikhadus sutra ya.
mengambil penghalang ataupun batas, yaitu ya. Sutra itu aslinya itu tutup, tapi di sini mungkin batas gitu ya, sutra. Liman imururi ahadin, ini bacanya sampai itu, liman imururi ahadin, untuk mencegah orang yang lalu lalang lewat. Ya. Mururi ahadin melakukan sopo salah si jenis wong, ini seseorang ya. Baina yadaihi, di antara sekitarnya dia, di depannya dia gitu. Jadi disunahkan kita ada wilayah itu sutroh ya. Sutroh itu kayak wilayah batas ya, kalau kita sejadah lah gitu ya, sejadah. Jadi batas pada sejadah kita itu atau wilayah kita sholat itu untuk mencegah orang supaya tidak lalu lalang di depan kita. Di situ dikasih apa, tanda batu atau, tapi praktiknya sulit sekali ya. Kalau memang diartikan sebagai sutroh itu batas wilayah kemudian dihalangi itunya, bahkan tidak boleh, apalagi kalau di masjid di Makkah di sana, sulit sekali itu, orang biasa lalu lalang itu di depan kita itu, mengatur sulitnya orang banyak itu. Apakah yang demikian kemudian tidak mendapatkan sunnah? Kalau kita kemudian bawa tabir, bawa triplek, dihadang-hadangi, atau dihalang-halangi juga kan tidak mungkin. Ya udahlah, batas wilayah mungkin sederhananya pakai sejadah gitu ya, bahwa ini adalah wilayah saya untuk sholat. Maka orang lain pasti tahu bahwa oh itu wilayah dia. Ya, sampai ruku sampai sujud kan kita berapa ya, 1 meter ya, 1,5 meter atau berapa ya. Ini maksudnya ittikhadus sutratin ya, mengambil sutroh pembatas liman imururi ahadin, untuk mencegah orang lewat lalu lalang baina yadayhi, di antara depannya dia. Kemudian yang selanjutnya sunanus sholati ba'da dukhuli fiha, utawi sunah sholat ya ba'da dukhuli, sesudah masuk waktu fiha, di dalam sholat iku naw'ani, ada 2. Sunnah-sunnah sholat sesudah masuknya itu ada 2. Yang satu adalah ab'ad wa hayat. Satu sunnah ab'ad dan 2 sunnah hayat. Ab'adus sholati, adapun utawi ya sunnah ab'adnya sholat iku sab'atun, ada 7. Man taraka syai'an, man utai sapane wong taraka kang tinggal sapa si wong syai'an ing suwiji-wiji minha, dari 7 itu yasjudu, maka dia sujud lisyahwi, karena lupa. Wahia utawi itu ya, yang 7 itu disebutkan, yang pertama ada al-julusul awwalu, yaitu duduk yang pertama ya, tahiyat awal lah kalau kita nyebut gitu ya. Maka sujud sahwi. Nah itu sunnah ab'adus sholat. Ab'adus sholat itu yang kalau ditinggal disahwi, karena dia harus sujud sahwi. Yang kedua adalah wat tasyahudu fihi, dan membaca tasyahud, membaca syahadat fihi, di dalam julus awal itu, dalam duduk atau tahiyat awal itu harus ada kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tasyahud namanya ya. Kemudian yang ketiga adalah wassalatu ala nabi fihi, dan membaca sholawat kepada Nabi fihi, di dalam julusul awal atau tahiyat awal itu. Tahiyatulillah barakatuh sholawatulillah, assalamualaikum ya Rabbi wa assalamualaikum salawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli. Misalnya itu ada salawat di situ. Dan kemudian yang keempat adalah as-sholatu ala ahli nabi bil tasyahudil akhir,
Nah kemudian ini untuk tasyahud yang akhir ataupun tahiyat akhir, setelah tadi itu seperti tahiyat awal ditambahi sholawat kepada ahli Nabi, yaitu keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu ada alinya, ada untuk keluarganya, kalau soleta dan seterusnya itu. Kemudian yang kelima adalah al-qunut di sholat subhi, yaitu melakukan qunut di dalam sholat subuh, wa fil witri, dan di dalam sholat witir, bin nisfil akhiri, di dalam setengah yang akhir, min syahri Ramadhan, dari bulan Ramadan. Membaca qunut dalam sholat subuh ya, ketika itu tidak dilakukan maka sujud sahwi itu ya, itu karena sunnah abad itu tadi. Dan membaca witir di dalam akhir setengah akhir ya, biasanya tanggal liburan itu ya, atau tanggal 15 munggah itu 15 Ramadan ya, liburan atau 15 Ramadan munggah itu biasanya dilakukan namanya qunut ya. Kemudian yang keenam adalah al-qiyamu lil qunut, yaitu qiyam ataupun berdiri lil qunuti untuk melakukan qunut. Jadi itu memang harus berdiri. Yang ketujuh ya as-sholatu ala nabi wa alihi wa sahbihi fihi, dan membaca sholawat kepada Nabi dan keluarga Nabi, wa sahbihi, dan sahabatnya fihi, di dalam tasyahud. Dan selanjutnya sujud sahwi, yaitu sujud sahwi. Utawi sujud sahwi iku sajdatani, dua sujud, ba'da tasyahudi, sesudah membaca tasyahud, wa qabla salam, dan sebelum mengucapkan atau membaca salam. Jadi sujud sahwi itu dilakukan dua kali, yaitu sujudan, sajdatan, dua sujudan, yaitu sesudah membaca tasyahud dan sebelum membaca salam. Tasyahud itu tadi ya, tahiyat akhir, kemudian membaca syahadat, dan sampai selesai itu dalam itu aja misalnya, terus satu salam itu melakukan sujud dua kali. Sujud terus naik ya, angkat, sujud lagi. Subhanallah wa yasu, naik lagi subhanallah wa yasu, subhanallah wa yasu, dua kali, terus naik lagi, terus salam. Nah, itu posisi ataupun kedudukan ataupun waktu dari sujud sahwi itu. Kemudian asbab utawi piro asbab sujud sahwi, utawi piro-piro sebab sujud sahwi. Yang pertama adalah tarku ba'di min al-hadis sholat, meninggalkan sebagian, tarku ba'din, bacanya sampai itu ya, tarku ba'din, ninggal sebagian, min al-hadis sholat, dari abadnya sholat. Itu tadi yang 7 itu tadi sudah. Kemudian yang kedua adalah fi'lu syai'in sahwan yubtilu amduhu as-sholata. Fi'lu syai'in, mengerjakan sesuatu sahwan karena lupa, yubtilu, yang membatalkan, amduhu, yang sengaja dia, karena sengajanya dia seorang wong, as-sholata, in sholat, seperti kalamil qalili, seperti berkata-kata yang sedikit, sahwan karena lupa, sedikit karena lupa. Ini namanya yo batal gitu. Sedikit ya, perkataan sedikit karena lupa. Ingat sesuatu kemudian dia mengatakan ya ini
lali ya baca, padahal saya sedang sholat misalnya gitu. Jadi bukan sengaja, tapi karena sahwan, yaitu karena lupa. Kemudian yang ketiga adalah asyakku, ragu ya, ragu mamang, ragu fi rokaatin, di dalam jumlah rokaat. Kalau syakka, apabila dia ragu, kalau syakka mamang atau ragu sapa si wong fi adati rokaati, ing dalam wilangannya atau bilangannya rokaat, alati sholahan, yang dia sholat untuk itu ya, sholat itu bana alal yakin, maka bana didege atau dilakukan atau disimpulkan gitu ya, atau diputuskan ini ya, bana alal yakin, maka simpulkanlah yakinnya itu. Misalnya saya sholat, sholat duhur, itu mau sudah 4 rakaat apa baru 3 ya? Ragu ini. Maka bana alal yakin, tetap ya, atau simpulkan saya, putuskan saya yakin, oh ini lebih telu, atau ini sudah 4. Watam masolata wasajada lisahwi, dan kemudian disempurnakan utama amalan yang pernah ada satu siwang, sholat yang sholat, wasajada dan sujud satu siwang lisahwi karena lupa. Tapi kalau dia yakinnya itu sudah 3 atau 4 kan, telu apa 4. Kalau dia meyakinkan itu al-aqol yang kecil, telu ini, berarti 3. Walaupun mungkin hakikatnya sudah 4. Nah kemudian salam, kalau seperti itu tidak usah sujud sahwi. Tapi kalau masih syak seperti ini, kemudian dia meyakininya tetapi kemudian melanjutkan sholatnya, maka sujud sahwi. Kalau diyakinkan yang sedikit, selesai salam, kemudian tidak usah sujud sahwi. Mungkin hakikatnya jadi 5 rakaat. Dia meyakinkan 3 waktu itu ya, kemudian ditambah 1 lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keempat, naklu ruknin qauliyin, meninggalkan rukun yang bangsanya atau sebangsa qaul, perkataan. Ghairi mubtilin, yang tidak membatalkan, fi ghairi mahallihi, di luar tempatnya. Ka'iadatil fatihati, seperti mengulangi Fatihah. Firrukuhi, di dalam ruku, awil sujudi atau sujud, awil julusi atau ketika duduk ya. Memindahkan rukun kauli ya. Fatihah itu kan rukun kauli itu, yang mestinya bukan dibaca di dalam ruku atau bukan dibaca dalam sujud, bukan dibaca dalam julus, tapi dia membacanya itu, mengulangi, ngadeg ya mesti bocor, ruku ya maca Fatihah misalnya, atau sujud dia maca Fatihah, atau julus maca Fatihah. Maka yang seperti itu adalah asbab sujud sahwi, sebab sujud sahwi. Kemudian setelah selesai dia harus melakukan sujud sahwi itu. Demikian. Selanjutnya hayatus shorah katsiratun minha, insyaallah pertemuan yang akan datang. Marilah kita akhiri satu dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.